Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk mempelajari tentang pembahasan soal PTS, penilaian tengah semester ganjil untuk mata pelajaran IPA kelas 9 SMP. Jangan kemana-mana, tetaplah di video ini sampai habis. Bagi yang baru bergabung, mohon dukungannya agar channel kami terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Adik-adik, langsung saja kita bahas soal PTS, penilaian tengah semester ganjil untuk mata pelajaran IPA kelas 9. Oke, materi pertama yaitu materi sistem reproduksi. Soalnya yang pertama, perhatikan data. Yang pertama testis, yang kedua vas deferens, yang ketiga epididymis, yang keempat uretra, yang kelima penis. Berdasarkan data, urutan saluran reproduksi yang benar pada laki-laki adalah secara berurut. Yang pertama yaitu testis ya. Testis ini atau namanya buah zakar, yaitu merupakan organ reproduksi pria, di mana pada belakang testis ini terdapat saluran berupa epididymis ya. Berarti epididymis ini nomor 2 ya. Epididymis ini sendiri adalah tempat pematangan serta penyimpanan sperma. Kelanjutan dari epididymis yaitu vas deferens, yaitu yang disebut juga saluran sperma. Oke, yang ketiga vas deferens. Kemudian fungsi dari vas deferens ini sendiri yaitu menyalurkan sperma ke wilayah uretra. Adik-adik, nomor 4 uretra. Oke, adik-adik. Kelanjutan dari vas deferens adalah uretra, yaitu saluran air mani yang akan dilalui cairan sperma saat penetrasi. Selain menjadi saluran sperma, uretra ini juga menjadi saluran dari air seni. Uretra ini sendiri bersinggungan dengan penis. Berarti urutannya adalah 1, 3, 2, 4, 5. Jawabannya B. Oke, adik-adik, kita lanjut soal yang kedua. Proses pembentukan sperma terjadi pada bagian A. Epididymis, B. Tubulus seminiferus, C. Vas deferens, D. Uretra. Oke, adik-adik, pembentukan sperma ini, proses pembentukannya itu disebut spermatogenesis. Ini terjadi di testis, tepatnya di sebuah tempat bernama tubulus seminiferus. Jawabannya B ya. Oke, adik-adik, kita lanjut soal yang ketiga. Perhatikan gambar fase-fase pembelahan mitosis berikut. Fase anafase ditunjukkan oleh nomor. Oke, adik-adik, pembelahan mitosis ini yaitu pembelahan sel yang terjadi pada sel-sel tubuh atau sel-sel somatis ya, adik-adik. Adik-adik, proses anafase ya yang ditanyakan soal, yaitu tahapan yang ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Selanjutnya masing-masing kromosom akan ditarik oleh benang-benang spindle menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kromosom hampir sampai ke kutub masing-masing. Oke, adik-adik, di sini kita lihat yang di mana ditandai oleh pemisahan kromatid, yaitu di nomor 3 ya, adik-adik. Jadi jawaban untuk yang anafase adalah C. Oke, adik-adik, perhatikan gambar bagian bunga yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan ditunjukkan oleh nomor 2 ya, adik-adik. Nomor 2 ini adalah benang sari. Jawabannya B. Oke, adik-adik, kita lihat soal selanjutnya yang nomor 5. Nomor 5 ini masuk bab yang kedua ya, sistem perkembangan pada tumbuhan dan hewan. Sama dengan nomor 4 tadi ya, yaitu alat kelamin jantan pada bunga, itu termasuk materi sistem perkembangan pada tumbuhan dan hewan. Oke, adik-adik, kita lihat soal yang nomor 5. Perhatikan gambar. Tumbuhan tersebut berkembang biak dengan cara, adik-adik, kita lihat ini ya, ini seperti ya tanaman yang sering kita sebut dengan pegagan ya. Ini berkembang biak dengan cara geragih atau nama lainnya adalah stolon. Jawabannya B. Oke, adik-adik, kita lanjut soal yang ke-6. Perhatikan gambar. Gambar tersebut menunjukkan perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara, ya ini jawabannya adalah okulasi, di mana okulasi adalah salah satu cara meningkatkan mutu tumbuhan dengan cara menempelkan sepotong kulit
pohon yang bermata tunas dari batang atas pada suatu iris dari kulit pohon lain. Oke adik-adik, jadi jawabannya adalah D, okulasi. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang ketujuh. Ercis berbiji kuning dominan ya, kuning berarti yang dominan K besar, disilangkan dengan kacang ercis berbiji hijau ya, hijau ini berarti yang K kecil ya. Maka genotip dari F1-nya adalah, oke adik-adik, kacang ercis berbiji kuning ya, K besar dikawinkan dengan K kecil ya, maka keturunan pertamanya yaitu K besar K kecil. Jadi semuanya K besar K kecil ya. Jadi jawabannya B ya adik-adik. Jadi kita lihat soal yang ke-8. Sifat keriting ditentukan oleh gen K besar bersifat dominan terhadap rambut lurus yang ditentukan oleh gen K kecil. Persentase munculnya individu keriting bila terjadi perkawinan antara K besar K kecil dan K kecil K kecil. Oke adik-adik, K besar K kecil ini gametnya ada dua, yaitu K besar K kecil. Sedangkan K kecil ini karena dia sama ya, K kecil saja. Jadi kalau kita silangkan, kita buat papan catur ya adik-adik seperti ini ya. Ya, yang ini K besar K kecil. Ya ini K kecil ya adik-adik. Yang ini K kecil saja. Nah ini yang ini ya, kita silangkan ya. Kita silangkan ini dengan ini. Jadi ini K kecil ya adik-adik, diginikan. Ini K besar ya. K besar ini dari sini, K kecil yang ini K kecil ini. Kita silangkan. Jadi K besar K kecil, K kecil K kecil, silang K kecil K kecil K kecil. Jadi K besar K kecil dengan K kecil K kecil. Yang ini adalah K besar K kecil ini adalah keriting ya, karena sifat keriting yang dominan ya, yang dominan keriting. Berarti ini keriting tapi dia heterozigot ya. Heterozigot, dia membawa sifat lurus yang ini ya, K kecil. Yang ini adalah lurus ya, karena dua-duanya K kecil. Pertanyaannya adalah persentase munculnya individu keriting. Jadi ini keriting, ini lurus. Jadi 1:1 ya. Jadi kalau keseluruhan 100% maka 50% 50% ya, 1/2 dari 100%. Yang keritingnya 1, keseluruhannya 2 kali 100% sama dengan 100 bagi 2 dapat 50%. Jawabannya C. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang ke-9. Jeruk berbuah manis M besar disilangkan dengan jeruk berbuah asam M kecil. F1 yang dihasilkan adalah jeruk berbuah manis M besar M kecil. Jadi manis heterozigot. Apabila sesama F1-nya tadi M besar M kecil ya adik-adik, M besar M kecil, disilangkan, didapat F2 sebanyak 240 keturunan. Berarti ini M besar M kecil kita silangkan dengan M besar M kecil, maka ini gametnya adalah M besar M kecil. Yang ini juga M besar M kecil. Kita buat papan catur biar mudah memahaminya ya. Seperti ini ya. Ini M besar M kecil. Ya, ini M besar M kecil juga. Kita silangkan ya adik-adik. M besar kali M besar, M besar M besar, M besar kali M kecil, M besar M kecil, M kecil kali M besar, M besar M kecil, M kecil kali M kecil, M kecil M kecil. Jadi M besar ini adalah manis ya, manis homozigot ya. M besar M kecil manis juga, tapi heterozigot. M kecil asam. M besar ada 1, M besar M kecil 2, M kecil 1. Jadi M besar banding
M besar M kecil banding M kecil yaitu 1 banding 2 banding 1. Pertanyaan soal adalah yang keturunannya berbuah manis heterozigot. Manis heterozigot kan M besar M kecil, ada 2 dari 4. Ya. Jadi yang manis heterozigot ini ya 2 dari 4 bagian. Ya, 2-nya dari sini, 4-nya dari 1 tambah 2 tambah 1 dikalikan keturunannya kan ada 240, kalikan 240. Ya, 2 banding 4 ini kita sederhanakan dengan membagi 2 jadi 1 banding 2. 1/2 kali 240. Dengan cara sama-sama bagi 2. 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Jadi setengah dari 240. 240 bagi 2 kan 120. Jadi keturunan yang manis heterozigot adalah 120 keturunan. Jawabannya C. Adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik yang lagi persiapan dalam menghadapi PTS penilaian tengah semester ganjil untuk mata pelajaran IPA kelas 9 SMP. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada